Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semua, perkenalkan nama aku Fitri Rahmida. Perkenalkan, nama aku Diva Dara Puspita dari kelas 3C PGSD. Kenalin, nama aku Ajeng Kartika Sari, kelas 5C PGSD. Perkenalkan, nama saya Safira Dwi Aryana dari kelas 3A PGSD. Nama Teteh Uswatuna Sana dari 3B PGSD. Teman-teman, tahu nggak sih tanaman apa yang lagi trending, tanaman apa yang lagi populer, tanaman apa yang lagi naik daun selama masa pandemi ini? Aku kasih tahu clue-nya ya. Tanamannya itu kayak gini nih. Udah tahu kan tanamannya apa? Ya, jadi kali ini kami kelompok 8 ingin memberikan informasi kepada kalian tentang tanaman hidroponik. Nah, di sini mau tahu nggak kita bahas apa aja? Lanjut ke video selanjutnya ya. Semua di sini Kakak Safira akan menjelaskan apa itu tanaman hidroponik. Kita belajar dari katanya dulu ya. Kata hidroponik berasal dari bahasa Yunani yang artinya hydro yang artinya air, lalu ponos yang artinya daya. Nah, teknik tanaman hidroponik ini tidak menggunakan tanah sebagai media utama tanamnya. Lalu pakai apa ya Kak kalau bukan pakai tanah? Nah, tanaman hidroponik ini merupakan teknik tanaman yang media utamanya adalah air. Nah, di Indonesia sendiri tanaman hidroponik sudah berkembang dengan cepat karena tanaman hidroponik tidak menggunakan lahan yang luas. Kita bisa menggunakan dari barang-barang bekas, lalu bisa di tempat yang kecil, seperti itu teman-teman. Tapi tidak semua tanaman bisa ditanam secara teknik menggunakan teknik hidroponik. Apa aja ya tanaman yang bisa ditanam secara hidroponik? Yuk kita simak videonya. Metode hidroponik kerap digemari masyarakat sebagai alternatif menanam tanpa butuh lahan yang luas. Namun, nggak semua tanaman bisa menggunakan metode hidroponik loh. Nah, bagi yang ingin mencoba menanam sayuran secara hidroponik, yuk simak tanaman apa saja yang bisa kita tanam. Pertama, ada daun bawang. Daun bawang merupakan salah satu jenis sayuran yang sering jadi pelengkap masakan. Yang kedua, ada bayam. Bayam merupakan salah satu sayuran dengan begitu banyak manfaat. Selain berbagai mineral, vitamin A, B, dan C, bayam juga bisa mengandung zat besi yang lebih tinggi dari sayur lainnya. Gak hanya sehat untuk tubuh loh, bayam juga bisa ditanam dengan mudah secara hidroponik. Yang ketiga, ada selada. Selada bisa tumbuh dengan cepat secara hidroponik, dan cara merawatnya pun mudah. Cocok banget nih untuk kita-kita yang baru belajar menanam. Namun, meski gak rumit, jangan abaikan perawatannya ya. Pastikanlah tanaman seladamu selalu mendapat cukup cahaya matahari dan juga nutrisi. Kelebihannya itu adalah yang pertama, kita tidak membutuhkan tanah. Hal ini akan membuat area bercocok tanam menjadi semakin bersih karena tidak menggunakan tanah sama sekali. Terus yang kedua adalah pertumbuhan tanaman akan lebih cepat karena nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman akan terserap secara lebih baik menggunakan media yang digunakan, yaitu berbentuk cair. Terus tidak perlu melakukan penyiraman tanaman seperti bercocok tanam yang pada umumnya karena kan kita menggunakan media tanamnya air, jadi kita nggak perlu menyiram air lagi. Terus tenaga yang dibutuhkan lebih sedikit karena kita nggak perlu melakukan pengolahan lahan, penanaman, serta memanen. Metodenya bakal lebih praktis dan juga efisien. Terus selanjutnya, proses menanam tanaman nantinya akan menjadi lebih mudah apabila dibandingkan dengan metode bercocok tanam yang menggunakan tanah, karena tadi kita nggak menggunakan proses pengolahan lahan. Terus hasil panennya dari metode hidroponik itu cenderung lebih banyak. Terus yang terakhir adalah risiko tanaman terserang hama serta penyakit akan lebih kecil. Nah,
Itu tadi kelebihan-kelebihan dari tanaman hidroponik. Nah, tadi sebelumnya kita udah selesai membahas tentang kelebihan dari tanaman hidroponik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kekurangan dari tanaman hidroponik itu sendiri. Apa sih kekurangannya? Yang pertama, metode ini membutuhkan ketelitian yang ekstra. Kenapa? Karena di metode hidroponik ini, kita harus benar-benar memperhatikan serta mengontrol nutrisi yang diberikan kepada tanaman. Termaksud diantaranya adalah kadar keasaman pH. Terus selanjutnya adalah investasi yang dibutuhkan untuk bercocok tanam secara hidroponik juga terbilang tinggi. Nah, terus selanjutnya adalah hidroponik juga membutuhkan keterampilan khusus di bidangnya. Kita dituntut untuk memiliki kreativitas tinggi dalam membuat aneka peralatan hidroponik sendiri agar tidak perlu membeli harganya mahal. Sekian kelebihan dan kekurangan hidroponik sendiri. Terima kasih. Ini aku akan mempraktekkan tentang cara menanam hidroponik yang sederhana. Selamat menyaksikan. Nah, alat dan bahan untuk membuat tanaman hidroponik ada gelas plastik, spons, cutter, bibit tanaman. Nah, bibit tanaman di sini aku menggunakan bibit tanaman kangkung. Teman-teman yang lain boleh menggunakan bibit tanaman yang lain seperti cabai, sawi, ataupun yang lainnya. Selanjutnya ada air dan styrofoam kotak makan. Langkah yang ke-1, ambil cutter dan juga gelas plastik. Lalu, potong bagian bawah gelas plastik dengan menggunakan cutter. Hati-hati ya teman-teman saat menggunakan cutter. Langkah yang kedua, gunakan gelas plastik yang bawahnya sudah dipotong sebagai cetakan untuk membuat lubang pada styrofoam kotak makan. Nah, gunakan cutter untuk membuat lubang pada styrofoam tersebut. Sekali lagi diingatkan ya, hati-hati saat menggunakan cutter. Setelah lubang pertama dibuat, selanjutnya buatlah lubang kedua, ketiga, dan keempat pada styrofoam yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan gelas plastik yang berisi bibit tanaman. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, styrofoam yang sudah dilubanginya. Langkah ketiga, ambil cutter dan juga gelas plastik. Selanjutnya, buat lubang yang kecil pada gelas plastik menggunakan cutter. Buat lubang di sisi-sisi bagian bawah gelas plastik. Nah, lubang-lubang pada gelas plastik ini nantinya akan menjadi jalan untuk mengalirnya air pada bibit tanaman. Lakukan pada gelas kedua, ketiga, dan juga keempat. Langkah keempat, siapkan cutter dan juga spons. Lalu, potong spons menjadi beberapa bagian sesuai ukuran gelas plastik. Hati-hati ya saat menggunakan cutter. Langkah kelima, buat 2 lubang pada spons yang telah dipotong untuk nanti dijadikan tempat disimpannya bibit tanaman. Lakukan pula pada spons kedua, ketiga, dan keempat. Langkah keenam, siapkan bibit tanaman dan juga spons. Lalu, masukkan 1 bibit tanaman ke dalam lubang yang ada pada spons. Langkah ke-7, masukkan spons yang sudah berisi bibit tanaman ke dalam gelas plastik. Masing-masing 1 gelas plastik berisi 1 spons. Langkah ke-8, masukkan air ke dalam styrofoam. Sedikit saja ya teman-teman. Langkah ke-9, masukkan gelas plastik yang sudah berisi bibit tanaman ke dalam lubang styrofoam. Langkah ke-10, siram bibit tanaman menggunakan sedikit air. Untuk menuju panen,
Minimal kita membutuhkan 1 bulan, tergantung dari jenis tanaman apa yang kita tanam. Terima kasih, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Nah, teman-teman, cukup sampai di sini ya video dari kelompok 8. Sebelum mengakhiri video, kami punya satu pertanyaan nih. Kalau yang melihat video kami dari awal pasti tahu. Pertanyaannya adalah, kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.